Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama menelaah salah satu emiten atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang juga telah melaporkan laporan tahunan 2023. Kembali saya ingin menyampaikan bahwa analisa yang kita gunakan di sini adalah berdasarkan analisa fundamental, yaitu analisa yang memfokuskan pada laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri untuk mengetahui perusahaan tersebut berkembang atau tidak. Kemudian juga untuk mengetahui apakah perusahaan itu dalam kondisi yang sehat atau tidak. Berikutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan kepada investor. Jadi ini bukan perintah untuk melakukan aksi, karena tiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem yang berbeda-beda. Oleh karena itu, silakan para investor untuk melakukan analisanya menurut caranya masing-masing. Tetapi bahan yang saya sampaikan ini adalah bahan tambahan sebagai pertimbangan. Kemudian lagi bahwa analisa itu bermacam-macam. Analisa fundamental ini hanyalah salah satunya. Ada banyak lagi, ada yang berdasarkan teknikal atau bendermologi ataupun lain-lainnya, ya. Kemudian bahwa analisa ini juga ditujukan berfokus kepada analisa untuk menentukan apakah kita boleh masuk atau boleh berinvestasi di perusahaan tersebut. Jadi istilahnya masuk awal, ya, atau masuk di tengah, bukan pembahasan tentang apakah kita hold atau tidak. Apakah kalau masalah hold atau tidak itu apabila kita sudah punya sahamnya, kemudian selama perjalanannya apabila dividennya di atas dari inflasi atau di atas dari bunga bank, maka itu silakan saja di hold, ya. Atau ada pertimbangan yang lain silakan dipertimbangkan. Tetapi ini hanya khusus berfokus pada apakah kita bisa masuk membeli saham itu atau tidak. Baik, yang kita bahas kali ini adalah salah satu startup, ya, salah satu perusahaan teknologi yang berfokus pada bisnis baru berupa bisnis online, ya. Dan Bukalapak ini pada awalnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang marketplace. Baik, kita cek dulu seperti apa Bukalapak itu. Oke, kita cek Bukalapak aja langsung, ya. Oke, Bukalapak, ya. Bukalapak ada bukalapak.com Tbk merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki Nugroho, Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid sebagai loka pasar untuk memfasilitasi para pelaku usaha kecil dan menengah, ya. Baik. Kemudian kita cek lagi, ya. Mungkin ada hal-hal yang lainnya tentang Bukalapak. Ada kerugian investasi Bukalapak cetak rugi bersih 1,36 triliun di 2023. Ini 7 jam yang lalu, ya, ada kerugian investasi. Bukalapak telan kerugian 1,36 triliun. Ini ceritanya rata-rata tentang kerugian investasi Bukalapak 1,36 triliun. Bukalapak targetkan pendapatan 5,1 triliun di 2024. Ini target mereka, ya. 2024 mereka akan menargetkan mendapatkan 5,1 triliun. Oke, kita cari lagi apakah ada berita tentang Bukalapak.
beban meningkat, Bukalapak menderita rugi, ya. Oke. Kita cek gambar, ya, gambar. Oh, enggak ada. Hanya logo-logonya saja, ya. Berita seperti tadi, ya. Nah, kalau tadi bicara kerugian, sekarang di sini ada Bukalapak kantongi pendapatan 4,43 triliun. Oke. Di 2023 itu pendapatannya 4,43 triliun. Tapi dari situ hasilnya tetap rugi 1, berapa tadi? Ya. 1,36 triliun, ya. Dari pendapatan 4,43 tadi. Baik, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan kita yang dari laporan yang sudah masuk ke Bursa Efek dan sudah disarikan. Kita mendapat data-data sebagai berikut, ya. Book value-nya 245, IPS TTM, IPS laba per lembar saham 12 bulan berturut-turut itu 13,24. IPS annualnya juga sama karena ini laporan akhir tahun. Di harga sekarang ini Rp150, ya. Harga sekarang Rp150. Oke, di saat kita membahas harganya Rp150. Di sini tercatat bahwa hutang berbunga tidak ada, Bukalapak tidak punya hutang berbunga. Kemudian tanggungan-tanggungan ada tapi hanya 3%. Baik, nanti kita bahas masyarakat 50%, KSEI 100%. Baik, sekarang kita akan membahas dari awal. Harga sekarang itu 150. Kalau kita mau membeli, ya, minimal 1 lot atau 100 lembar. Berarti kalau kita membeli itu minimal kita sediakan 15.000, ya. Jadi kalau mau membeli saham ini kita harus menyediakan minimal 15.000, ya, untuk membeli 100 lembar atau 1 lot, ya. Nah, selebihnya silahkan dikalikan per 15.000, ditambahkan per 15.000, ya. Baik, harga kita ingin melihat dulu bagaimana perkembangan perusahaan ini, yaitu oleh retail atau masyarakat atau investor menghargainya 150 per lembar saham. Sementara nilai perusahaannya itu 245. Ya. Oleh karena itu harganya masih di bawah harga wajar, ya. Sekarang berarti ada diskon ini, ya. Diskonnya adalah 39%, hampir 40% diskonnya. Sangat jauh di bawah, ya. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa perusahaan ini bertumbuh jadi perusahaan ini masih dihargai rendah. Jadi dia masih ada besar ruang untuk bertumbuhnya, ya. Ruang bertumbuhnya besar karena tadi dihargai murah, masih murah, hanya 150, sementara nilai wajarnya saja 245. Berarti ada ruang untuk bertumbuh sampai ke harga wajar, bahkan bisa melewati harga wajar. Jadi sangat besar ruang untuk bertumbuh, ya. Sementara berikutnya kita ingin melihat apakah valuasinya masih murah atau sudah mahal. Sekarang kita lihat dari harga di atas, maka harga wajarnya, maksimal harga yang sebaiknya disarankan untuk kita membeli adalah 132, maksimal yang sebaiknya kita beli, ya. Nah, di harga sekarang sudah 150. Berarti harga sekarang ini sudah di atas dari harga wajarnya, ya. Sudah di atas dari harga maksimal kita beli, ya. Kemudian lebihnya adalah 14%, ya. Nah,
Dari sini kita lihat bahwa kalau sekitar 14% di atas dari harga wajarnya, kita anggaplah sok-sok saja. Bukan sok-sok, sudah di atas harga mahal, di atas harga wajar juga ya. Harga wajar kan maksimal 132 ya. Jadi kita simpulkan bahwa valuasi perusahaan ini sudah mahal ya. Walaupun mahalnya belum terlalu mahal banget ya. Valuasinya mahal tapi baru 14% di atasnya. Jadi istilahnya belum terlalu mahal banget ya. Jadi simpelnya perusahaannya bisa bertumbuh kembang namun valuasinya sudah mulai mahal ya. Sekarang kita mau konfirmasi apakah perusahaan ini bisa kita invest. Kita tinggal mengecek, ternyata perusahaan ini belum membagikan dividen. Hal ini bisa kita maklumi. Kenapa? Karena perusahaan masih merugi ya. Oleh karena itu perusahaan yang merugi, oke, kita cek. Ada masalah jaringan kayaknya ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Cek dulu. Oke, sudah baik. Oke. Kita mau mengkonfirmasi lagi dengan perusahaan ini apakah bisa atau tidaknya kita investasi dengan melihat dividennya ya. Baik, sekarang kita lihat. Sayangnya perusahaan ini karena masih merugi, beberapa tahun ini masih merugi ya katanya, belum pernah membagikan dividen ya, belum pernah membagikan dividen. Coba kan kita cek dulu ya. Dengan demikian maka dari keuntungan yang didapat saat ini mungkin sepenuhnya masih digunakan untuk konsolidasi perbaikan kinerja perusahaan ya. Oleh karena itu maka tidak ada dividen yang kita dapatkan di sini ya. Kalau kita berinvestasi di sini, kita berpikiran sebenarnya perusahaan ini peduli saja dengan investor, tetapi yang jadi permasalahan adalah kinerjanya masih memerlukan perbaikan. Kinerja masih memerlukan perbaikan, jadi otomatis belum bisa membagikan dividen ya. Oleh karena itu kita ambil simpulan sementara, hipotesanya bahwa mungkin untuk tahun ini pun masih tanpa dividen. Dan kebanyakan startup yang listing di Bursa Efek Indonesia itu rata-rata memang masih belum bisa menghasilkan profit, jadi masih tanpa dividen ya. Baik, sekarang kita cek lagi dari segi ketahanan perusahaan ya. Perusahaan tercatat di sini tidak memiliki hutang dan bahkan tanggungan-tanggungan yang mereka miliki pun kecil ya. Artinya hutang berbunga tidak ada, sementara tanggungan-tanggungan kepada klien ataupun rekanan itu tidak ada ya, karena memang bisnisnya ini berupa startup saja ya. Baik, oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa hutang perusahaan ini aman ya, hutang perusahaan aman. Lanjut, kita melihat bagian ketahanan perusahaan juga di bidang penguasaan sahamnya ya, penguasaan saham ya. Nah, di sini ternyata kita mencatat bahwa masyarakat
memiliki saham ini sudah sekitar 50,4%. Artinya apa? Artinya di sini saham ini yang beredar di masyarakat itu sudah melebihi saham yang dimiliki oleh para pengendali. Artinya pengendali adalah retail, ya. Jadi yang memiliki saham ini pengendali sudah di bawah 50%. Artinya apa? Artinya retail, investor pemilik saham kecil di bawah 5% itu malah melebihi jumlahnya dari pengendali, ya. Oleh karena itu kita jadikan di sini pengendali adalah retail. Ya, di sini ada kesulitan sedikit, ya. Kesulitannya adalah bahwa untuk saham Bukalapak ini ternyata tidak memberlakukan saham multiple, ya, tidak memberlakukan multiple, ya. Tidak seperti GoTo yang memberlakukan saham multiple di Bukalapak ternyata tidak memberlakukan itu. Oleh karena itu angka yang tertera memang angka yang tertera, ya. Artinya apa? Dengan detailnya 50,4% itu berarti memang segitulah jumlah suara yang berlaku, ya. Oleh karena itu ada sedikit mungkin tetap saja bisa terjadi quorum, cuma agak sedikit berat untuk mengendalikan perusahaan itu tadi, ya. Baik, saya juga ingin sedikit membahas di hutang tadi, ya. Kenapa di sini hutangnya sangat kecil? Ternyata kalau kita perhatikan lebih jauh, kenapa di sini hutangnya sangat kecil? Karena sistem startup itu adalah para investor itu menyuntikkan dana ke sebelum listing itu kan Pak di Bursa Efek, para investor itu kan menyuntikkan dana ke startup tadi, ya, sehingga dana yang masuk itu dijadikan modal untuk melakukan aksi-aksi korporasi oleh perusahaan, ya. Nah, dana-dana itu masuk ke startup dijadikan sebagai dana oleh pengendali tadi, masuk untuk mendapatkan persen saham. Oleh karena itu tidak ada hutang di sini, ya. Jadi istilahnya yang ada adalah dana-dana yang masuk. Jadi masuknya itu dana perusahaan, ya. Oleh karena itu kenapa di sini hutangnya tidak banyak, ya. Tetapi kalau yang terjadi adalah selalu merugi misalnya, berarti yang menanggung kerugian itu adalah investor-investor itu, baik investor besar di awal ataupun kita investor yang baru, ya. Itu juga setiap kerugian itu maka kita yang menanggung tadi, ya. Karena di sini tidak ada hutang dari pihak luar, ya. Mungkin dari pembahasannya. Baik, sekarang yang terakhir adalah ternyata seluruh sahamnya, ya, seluruh saham yang milik Bukalapak ini berupa saham digital. Artinya para pengendali bisa menjual belikan saham mereka secara langsung di bursa, ya. Nah, karena itu juga ini menjadi salah satu bahan kajian pertimbangan kita, karena si pengendali itu bisa saja setiap saat menjual atau belikan saham mereka. Baik, kita sampai pada kesimpulan terakhir bahwa kalau menurut saya dengan data-data ini sebenarnya, ya, dari data valuasi dulu, ya. Kalau dari data valuasi sebenarnya andai kata perusahaan ini untung, maka tentu saja akan ada membagikan dividen. Tapi untuk saat ini agak sulit membagikan dividen, maka saya lebih menganggap bahwa kita sebaiknya menunggu sampai perusahaan ini bisa membagikan dividen. Tetapi kalau melihat dari jumlah saham yang beredar di masyarakat, saya sendiri secara pribadi sulit untuk bisa masuk di saham ini karena
pengendalinya, karena pengendali di sini sudah jatuh ke retail ya. Jadi kalau menurut saya belum saatnya invest di sini ya. Belum saatnya invest di sini ya. Karena melihat kondisi-kondisi saat ini. Tapi ke depan kalau memang terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, maka tentu saja kita bisa menjadikannya lagi sebagai acuan kita untuk kembali berinvestasi di sini. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.